tadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiy Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Masa dulu saya belajar di pondok, ada satu pesan yang disampaikan oleh seorang guru, seorang ustaz yang mengajar kami, yang pesan itu sangat memberikan kesan dalam kami mengambil sikap dan amal perbuatan. Pesan beliau adalah, segala apa yang ada di dunia ini sementara, semua sementara. Kesusahan yang kita hadapi adalah sementara. Kesenangan yang kita rasakan juga sementara. Kita sudah masuk sekarang di dalam hari yang ke-6 bulan Ramadan. Rasa lapar yang kita rasakan pada hari pertama bulan Ramadan dah terasa, tak terasa lagi sekarang. Rasa demikian juga rasa keseronokan masa kita berbuka puasa pada hari pertama Ramadan, sekarang sudah tak terasa lagi. Semua sementara. Kesusahan sementara, kesenangan sementara. Tapi di sebalik kesusahan dalam kita melakukan ibadah, kita yakin ada pahala besar yang menanti kita. Hari pertama Ramadan, kita membaca Al-Quran rasa penat. Adakah rasa penat itu terasa lagi sekarang? Jawabannya tidak. Sudah tiada lagi kepenatan itu, tapi kita yakin pahala menanti kita. Hari itu kita penat mengaji, menulis nota apa yang kita tulis pada hari pertama bulan Ramadan. Tapi sekarang semua kepenatan itu tiada. Yang kita nanti sekarang adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sama. Adakah sekarang kita akan penat masa kita tengah belajar? Maka keadaannya pun akan sama esok, lusa. Kepenatan yang kita rasa pada hari ini akan hilang. Besok tak lagi terasa. Tapi kebaikan di akhirat yang akan menanti kita. Sesiapa di antara orang yang buat dosa pada hari ini, keseronokan dia masa buat dosa hanya akan dia rasakan pada hari ini saja. Tapi sudah menanti bagi dia balasan di akhirat nanti. Insya Allah kita akan masuk dalam tafsir ataupun pengajaran-pengajaran dari juzuk yang ke-6 dari Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kepenatan yang kita usahakan di petang hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan banyak kebaikan. Balas yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, dengan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita berusaha untuk mengisi puasa ini dengan ketaatan. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas semua usaha kawan-kawan kita yang menghimpunkan kita di sini untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Semoga usaha mereka untuk menghimpunkan kita diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu perbuatan baik, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan. Terlebih lagi, jika orang yang menunjuk untuk melakukan kebaikan itu, dia juga melakukan kebaikan yang sama seperti yang dia contohkan, dia tunjukkan kepada orang lain. Dalam juzuk yang ke-6 ini, kita akan berjumpa dengan bahagian akhir dari surah An-Nisa dan bahagian permulaan dari surah Al-Ma'idah. Bagian akhir dari surah An-Nisa dan bahagian pertama dari surah Al-Ma'idah. Ayat pertama sehingga ayat 81, seingat saya dari surah An-Nisa, dari surah Al-Ma'idah,
masuk dalam bahagian juzuk yang ke-6 ini. Kita akan tulis ada lebih kurang ada 5 pengajaran. Ada 5 pengajaran dari juzuk yang ke-6 ini. Tapi tentunya dalam juzuk yang ke-6 ini, ia bukan saja membahas tentang 6 pengajaran ini, ataupun 5 pengajaran ini, tapi setiap ayat, setiap perkataan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ianya memberikan kepada kita banyak pengajaran. Tapi dalam tempo masa yang singkat ini, semoga apa yang kita ringkaskan ini boleh memberikan panduan kepada kita untuk lebih giat dalam mempelajari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk kepada juzuk yang ke-6. Yang ia terdiri dari bagian akhir surah An-Nisa dengan bagian awal surah Al-Ma'idah. Bagian akhir dari surah An-Nisa dan bagian awal dari surah Al-Ma'idah, yaitu ayat 184 dari surah An-Nisa sehingga akhir, yaitu ayat 176, mulai dari ayat 148 sehingga akhir surah An-Nisa ayat 176. Dan mulai surah Al-Ma'idah ayat 1 sehingga surah Al-Ma'idah ayat 81. Jika kita meringkas apa yang ada di dalam juzuk ini, sebenarnya tajuk utamanya hanya 2. Ketika kita membahas tentang juzuk yang ke-6 ini, tajuk utamanya sebenarnya hanya 2, tetapi nanti kita akan perincikan 2 tajuk utama dalam juzuk ini. Tajuk pertama ada pada bagian akhir surah An-Nisa, dan tajuk yang kedua ada pada bagian awal surah Al-Ma'idah. Pada bagian akhir surah An-Nisa, tajuknya adalah memantapkan keimanan. Tajuk utama dari akhir surah An-Nisa adalah memantapkan keimanan, dan tajuk utama pada surah Al-Ma'idah adalah perincian syariat. Perintah, larangan, halal, dan haram. 2 tajuk utama dalam juzuk ini. Bagian akhir surah An-Nisa, kita berbicara tentang memantapkan keimanan, dan pada bahagian pertama surah Al-Ma'idah, kita akan berbicara tentang perincian syariat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang diharamkan. Kita akan masuk ke dalam bagian akhir dari surah An-Nisa, ayat 148 sehingga ayat 176. Kita buka permulaan juzuk yang ke-6 ini dengan mengucap A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemantapan keimanan. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perincian kepada kita tentang pemantapan keimanan. Tapi sebelum memulakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memantapkan keimanan dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di ayat yang pertama dalam juzuk ini, yaitu ayat 148, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa ma zulim. Allah tidak suka dengan sesiapapun yang menzahirkan ucapan yang buruk.
Allah tidak suka kepada sesiapapun yang menzahirkan ucapan yang buruk. Illa man zulim, melainkan orang yang dizalimi. Allah tak suka orang yang mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Apa maksud perkataan yang buruk? Mengutuk orang, menyumpah orang, mendoakan keburukan kepada orang lain. Itu bukan perangai yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam banyak hadis, dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bil la'an." Seorang mukmin bukanlah orang yang sering melaknat, wala ta'an, dan juga bukan orang yang sering menuduh orang lain. Walal fahishal badhi, bukan juga orang yang mengucapkan perkataan lucah, mengucapkan perkataan yang buruk, bukan pula orang-orang yang al-badhi, mulutnya kotor, mulutnya sentiasa membicarakan tentang keburukan, sama ada pada diri dia, ahli keluarga dia, ataupun pada orang lain. Ini bukan sikap seorang muslim. Tapi terkadang ketika diri kita dizalimi oleh orang lain, kita difitnah, kita dituduh oleh orang lain, ketika orang lain merogol hak kita, pijak-pijak hak kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan bagi sesiapa yang dizalimi untuk dia mengucapkan perkataan yang buruk tadi. Terkadang ketika kita dimaki, kita membalas. Ketika kita dizalimi, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala binasakan orang yang menzalimi kita. Terkadang kita terucap perkataan-perkataan yang dalam keadaan lain kita tak patut mengucapkan perkataan yang sedemikian itu. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa ma zulim. Allah tidak menyukai orang-orang yang menzahirkan ucapan yang buruk kecuali jika kita dizalimi. Tapi perlu kita ingatkan kepada diri kita semua, meskipun kita dizalimi, meskipun ada hak kita yang diceroboh, tetapi jangan kita bertukar keadaan menjadi kita yang zalim dengan berdoa ataupun mengucapkan perkataan buruk yang melampau. Kita hanya patut mengucapkan doa ataupun ucapan buruk tadi sesuai dengan kadar kezaliman yang ditimpakan kepada kita. Bayangkan jika orang tanpa sengaja pijak kaki kita. Kemudian kita doakan, semoga Allah patahkan kakimu. Ya Allah, patahkanlah kaki dia. Sebagaimana dia hanya pijak dan dia pun tak sengaja pijak kaki kita. Jangan pula kita memaki dia dan mengutuk dia serta berdoa kepada Allah agar Allah patahkan kaki dia. Kasihan dia. Ya. Mungkin ketika kita terpijak kaki, kita mengucapkan perkataan yang tak patut kita ucapkan, masa kita berada dalam majelis ilmu seperti ini, mungkin, maka saya pun tak akan memberikan contohnya. Keadaan seperti itu refleks terucap dari mulut kita, masa kita orang zalimi atau orang maki atau orang apa, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi ia tidak menjadi satu kebiasaan bagi kita. Jika ada orang ambil harta benda milik kita yang telah kita usahakan bertahun-tahun dengan cara yang baik, terkadang terus kita berdoa, ya Allah, timpahkanlah kefakiran pada dia, rusakkanlah harta benda dia. Terkadang terucap seperti itu. Allah maafkan perkara itu. Kenapa? Sebab kita tengah dizalimi. Allah tahu kita tengah dizalimi, maka ketika kita terucap perkataan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Tetapi ketika kita baca ayat selepasnya, kita akan tahu pesan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, in tubdu khairan,
Jika ada orang buat zalim kepada kita, tapi kita zahirkan kebaikan. Orang tuduh kita munafik, kita pula senyum pada dia dan katakan, akak ini mesti perempuan yang salehah. Kita katakan seperti itu, maka dah kita ucapkan benda yang baik ketika seseorang menzalimi kita. Maka dia pun tak akan terus memaki kita selepas kita puji dia. In tubdu khairan, jika kamu zahirkan kebaikan. Jika ada orang maki kita, kita puji dia. Kita bagi dia, orang maki kita sebagai kau ini suka tipu, kau ini penipu besar. Oke, mungkin kita bagi, kita puji dia kemudian, terima kasih awak yang telah sentiasa mengajarkan kepada kami kejujuran. In tubdu khairan, au tukhfuhu, atau kita tidak ucapkan, kita sembunyikan kebaikan tersebut, wa ta'fu ansu, tetapi kita maafkan. Kita tidak zahirkan kebaikan kepada orang tadi, tapi kita maafkan. Apa yang dah berlalu terjadi, berlalulah. Apa yang sudah jadi bubur, tak mungkin bertukar lagi jadi nasi, kita maafkan. Fa innallaha kana afuwan qadira. Jika kita memberikan kemaafan, maka kita tahu Allah Maha memberi kemaafan. Jika kita terbiasa untuk memberikan maaf kepada orang lain, kita yakin Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemaafan kepada kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kemantapan keimanan, Allah mulakan dengan akhlak kita. Akhlak dalam kita bertutur, akhlak dalam kita bersikap kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan keburukan kepada diri kita. Maka kemudian selepas ayat yang ke-149 ini, mulai Allah Subhanahu wa taala perincikan kepada kita perkara-perkara yang memantapkan keimanan bagi kita. Di antara perkara yang memantapkan keimanan bagi kita, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang selepasnya, adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua utusan Allah. Dan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi." Sungguhnya orang-orang yang kufur, ingkar, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka ingin membeza-bezakan antara Allah dan para utusannya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka mengatakan, ada perkara yang kami percaya, ada perkara juga yang kami kufurkan, kami tidak percaya. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mengambil jalan tengah. Tidak ingin dikatakan orang kafir 100%, juga tidak ingin dikatakan sebagai orang beriman 100%. Tidak boleh. Dalam keimanan tiada pilihan. Tiada pilihan dalam keimanan. Dalam amalan, banyak amalan yang Allah berikan pilihan. Tetapi dalam keimanan, kita tiada pilihan. Jika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Musa adalah utusan Allah, maka tiada pilihan bagi kita melainkan beriman bahwa Musa adalah utusan Allah. Jika dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan bahwa Nuh adalah utusan Allah, dia seorang nabi yang berdakwah ratus-ratus tahun, tetapi tidak banyak yang beriman kepadanya. Jika Allah ceritakan itu kepada kita dalam Al-Quran, maka kita percaya kepada Nabi Nuh sebagai seorang utusan Allah. Kita tidak memilih dalam keimanan. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan, kita percaya, kita beriman. Kita tidak membeza-bezakan, memilih dalam keimanan. Tapi terkadang ketika kita baca Al-Quran, mungkin kita jumpai ada ayat-ayat yang kita tengok terjemahannya belum lagi mudah untuk kita fahami, rasa tak logik. Kita perlu ketahui, terkadang terjemahan Al-Quran, ketika kita membacanya, kita kena faham, kita mesti faham bahwa terjemahan adalah hasil usaha penerjemah untuk menyampaikan kepada kita kefahaman dia terhadap Al-Quran.
Kefahaman dia tidak mesti sempurna. Itu yang pertama. Kefahaman dia boleh jadi dia sampaikan dengan perkataan yang tidak cukup memberikan kepada kita kefahaman terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita jumpai ayat-ayat yang muskil bagi kita, Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang yang mengetahui tentang Al-Quran, mengetahui tentang peringatan ini jika kamu tidak tahu. Allah ajarkan kita untuk bertanya tentang Al-Quran apabila kita jumpai kemuskilan. Kemuskilan terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak merusak keimanan. Justru ia boleh memantapkan keimanan jika kita tahu apa jalan yang mesti kita tempuh ketika kita menjumpai perkara-perkara yang muskil bagi kita dalam Al-Quran. Jika kita ikuti bisikan syaitan untuk menolak ayat-ayat Al-Quran, kita boleh rusakkan keimanan kita sendiri. Maka keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada apa yang dibawa oleh Rasul, keimanan tidak boleh dipilih. Apa yang patut kita tak ada pilihan. Keimanan diringkaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikenal sebagai hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam rupa manusia, di mana para sahabat tidak kenal dengan dia dan dia kemudian duduk di hadapan Nabi SAW dan mulai bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan Rasulullah SAW memberikan jawaban ketika ditanya tentang iman dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai rukun iman. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang iman, Rasulullah SAW menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikat, wa kutubihi dan kitab-kitab yang Allah turunkan, wa rusulihi para utusan Allah, para nabi dan para utusan Allah, wal yaumil akhiri. Al-imanu an tu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi para malaikat, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan para rasul, wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Dan yang keenam, engkau beriman kepada qadar, kepada takdir, kepada qada dan qadar, sama ada perkara itu adalah satu keburukan yang terjadi ataupun satu kebaikan yang terjadi. Tiada pilihan dalam keimanan. Maka orang yang memilih-milih untuk beriman, orang yang mengatakan, saya rasa kisah Nabi Yunus ni tak betul lah. Macam mana orang boleh ada dalam perut ikan? Macam mana orang boleh ada dalam itu? Ini mengarut ini. Memilih keimanan. Kisah Nabi Yunus, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, dan dia bukan satu perkara yang biasa. Dia adalah satu perkara yang Allah berikan sebagai ujian kepada seorang nabi. Bukan bermaksud kita sekarang manusia boleh masuk ke dalam perut ikan dan hidup di dalamnya selama berbulan-bulan, kemudian di dalamnya kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Bukan itu. Tapi ia adalah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi. Dan setiap nabi Allah uji dengan ujian masing-masing yang berbeza satu dengan yang lainnya. Ianya bukan menunjukkan bolehkah manusia hidup di dalam ikan, bukan itu tujuan dari kisah tersebut. Tujuannya adalah seorang nabi Allah uji dengan ujian yang berat. Maka kita yang bukan nabi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya tidak menunjukkan Allah benci kepada kita. Boleh jadi Allah uji kepada kita karena Allah sayang kepada kita, sebagaimana Allah uji para nabi karena Allah sayang kepada para nabi. Allah uji Nabi Yunus untuk menzahirkan kepada kita kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan terjadi dalam keadaan-keadaan yang lain, keadaan-keadaan yang biasa. Maka dalam ayat yang ke-151, orang yang memilih-milih
apa perkara yang dia ingin imani, apa perkara yang tidak dia imani. Allah sifatkan mereka sebagai ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka lah orang yang benar-benar kafir. Orang yang memilih-milih berkaitan dengan keimanan. Adapun berkaitan dengan amal ibadah, apa yang mampu kita lakukan, kita buat. Apa yang kita tak mampu untuk melakukan karena kurang keupayaan pada diri kita, karena kekurangan upaya dalam ekonomi kita, karena sakit, karena bermusafir, karena uzur ini, karena uzur itu, dalam ibadah kita banyak pilihan. Tapi dalam keimanan tiada pilihan dalam keimanan. Oke. Ini bahagian akhir dari surah An-Nisa memantapkan tentang keimanan. Kita tengok di dalam muka surat yang kedua, juzuk ke-6 ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Isa. Bahagian dari keimanan kita kepada Nabi Isa, dia adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, seorang nabi yang mulia, di mana seorang mukmin tidak dikira sebagai seorang mukmin jika dia tidak beriman kepada Isa sebagai utusan Allah. Seorang mukmin jika dia menghina Nabi Isa, maka dia boleh terkeluar dari keimanan. Maka ketika para sahabat dahulu mereka berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, yang Habasyah pada masa itu adalah satu kerajaan Kristian besar. Maka mereka disambut dengan baik oleh raja di sana dan diberikan tempat. Maka ketika mereka ditanya tentang agama yang mereka anut, para sahabat menjawab dengan membacakan kepada raja ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka ditanya tentang apa pandangan kamu semua tentang Nabi Isa, maka mereka membacakan kepada raja tadi surah Maryam. Surah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji keluarga Ali Imran, memuji Nabi Zakaria, Nabi Yahya, memuji Maryam, dan menceritakan tentang peristiwa kelahiran Nabi Isa. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Isa adalah sangat besar. Bagi kita, dia adalah seorang nabi, seorang manusia yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di sini ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami telah berhasil membunuh Isa al-Masih, utusan Allah. Mereka mengakui pada masa itu Isa adalah utusan Allah, tapi mereka bunuh. Kenapa? Ingat kelas semalam, orang-orang Yahudi berpandangan syariat Nabi Musa tak boleh digantikan dengan apapun. Maka kekesalan mereka terhadap Nabi Isa, meskipun mereka tahu Isa adalah utusan Allah, mereka menolak untuk syariat baru yang menggantikan syariat Nabi Musa. Sebab di antara apa yang dibawa oleh Nabi Isa, ada beberapa perkara yang Nabi Isa ajarkan berbeza ataupun menyempurnakan apa yang dulu dibawa oleh Nabi Musa. Maka mereka berazam untuk membunuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa ma qataluh, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabu, mereka tidak mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi mereka sudah dikacaukan, tak tahu yang mana satu. Sebab yang melakukan execution terhadap Nabi Isa adalah orang-orang Rum, orang-orang Romawi yang mereka tidak kenal yang mana satu. Maka ketika didatangkan kepada dia seseorang yang sudah penuh dengan darah, wajahnya sudah tak nampak lagi siapa dia, dan dikatakan bahwa ini adalah Isa, maka mereka hukum orang yang satu ini, dan inilah yang
disalib, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Isa. Semua pemantapan tentang keimanan, ada satu ayat yang sangat memberikan pengajaran bagi kita ketika kita membicara tentang pemantapan keimanan. Kita jumpai di ayat 171. Ayat 171. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampau dalam agama. Jangan kamu melampau dalam agama. Kenapa perkara ini sangat penting dalam pemantapan akidah? Sebab terkadang akidah menjadi rusak karena sikap yang melampau. Akidah menjadi rusak karena keyakinan yang melampau. Akidah boleh rusak, keimanan boleh rusak karena bentuk-bentuk ibadah yang melampau. Allah larang kita untuk melakukan sikap yang melampau. Dan kenapa ayat ini juga menjadi sangat unik? So, ini ada pada bahagian pertama juzuk yang ke-6. Kita tengok bagian akhir dari juzuk yang ke-6. Kita tengok bagian akhir dari juzuk yang ke-6. Bagian akhir dari juzuk yang ke-6 ada pada muka surat 121. Kalau dalam mushaf saya ini, muka surat 121, tengok ayat 77. Bagian akhir dari juzuk yang ke-6, ayat 77, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, jangan kamu melampau dalam agama. Maka sikap melampau tadi, Allah jadikan bahagian pertama dalam juzuk yang ke-6, dan jadikan juga bahagian penutup dalam juzuk yang ke-6, sebab dia adalah perkara yang sangat berkaitan dengan pemantapan keimanan. Pemantapan keimanan dan tentang kefahaman kita terhadap syariat, perintah Allah, larangan Allah, halal dan haram. Agar dalam keimanan kita tidak melampau, dalam syariat kita juga tidak melampau. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kamu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang wasat, umat yang wasati, umat yang pertengahan. Melampau adalah sikap yang sangat dibenci di dalam agama. Kita akan bahas secara terperinci nanti pembahasan tentang sikap melampau di akhir juzuk yang ke-6 ketika kita membahas tentang ini. Maka sekarang kita akan bahas tentang perkara-perkara yang lain dulu. Kita akan tulis tema-tema ataupun pengajaran-pengajaran yang akan kita sebutkan. Tadi kita sebutkan ada lebih kurang 5 pengajaran yang ingin kita tulis dari juzuk yang ke-6 ini. Kita mulakan dari pengajaran yang pertama. Saya akan padam ini dan kita akan tulis 5 pengajaran dari juzuk yang ke-6. Bagian yang pertama tentunya yang kita dah ketahui tadi adalah tajuk utama, perkara pertama adalah pemantapan keimanan. Yang ini ada mulai dari permulaan juzuk yang ke-6, yaitu ayat 148 sehingga ayat 176. Ini sudah kita sedikit perincikan tadi. Kita akan masuk kepada pengajaran yang kedua, dan ianya adalah mulai masuk di dalam surah Ali Imran. Perkara yang pertama, di sini dah habis surah An-Nisa, masuk dalam surah Ali Imran, juzuk yang ke-6. Pengajaran yang kedua, ianya kita ambil dari bahagian yang pertama, surah Ali Imran, ya, di mana surah Ali Imran, bukan surah Ali Imran, surah Al-Maidah.
surah Al-Maidah, di mana tajuk utama dalam surah Al-Maidah yang tadi kita tulis, perincian syariat, perintah dan larangan Allah, halal dan haram. Perincian syariat. Di mana dalam perincian syariat ini tajuk-tajuk yang akan kita bahas. Ya. Berarti dia ada pada ayat 1 sehingga ayat 81. Ayat 1 sehingga ayat 81. Perincian tentang syariat, perintah, larangan, perkara yang halal dan perkara yang haram. Bagian pertama, ditulis berarti di sini pada poin yang ketiga. Perincian dari syariat ini kita akan jumpai adalah tentang perintah menunaikan akad. Perintah untuk menunaikan akad dan tidak bersikap dan perintah menunaikan akad dan bersikap adil. Perintah untuk menunaikan akad dan bersikap adil ada pada ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat 2. Dalam ayat pertama, permulaan surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad. Apa itu akad? Akad adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua orang ataupun lebih berkaitan dengan perniagaan, berkaitan dengan transaksi, utang piutang, pinjam meminjam, atau apa sahaja akad. Pernikahan adalah akad, perkawinan adalah akad, pinjam meminjam adalah akad, jual beli adalah akad. Allah perintahkan kita untuk menunaikan apa yang telah kita janjikan di dalam akad. Saya membuat akad sebagai satu contoh. Saya membuat akad dengan seseorang. Saya ingin membeli satu barang yang telah disepakati sifat-sifatnya dalam majelis akad itu. Berapa size dia, berapa jumlah dia, dan di mana, bagaimana barang itu akan diserahkan, akan dihantar ke rumah saya, atau saya yang mesti datang pergi ke kedai, pada hari apa, di mana barang itu akan ditransfer, akan dihantar atau diambil, sudah disepakati, maka akad sudah disepakati dan saya sudah mentransfer duit bayaran untuk akad itu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita yang ada dalam akad ini untuk menunaikan apa yang kita janjikan. Maka kawan saya itu berkewajiban untuk menghantarkan barang jika itu yang dijanjikan sesuai dengan jumlah, bilangan, keadaan, dan bentuknya. Jika kita jumpai tidak sesuai, maka kita ada hak untuk menuntut. Satu contoh yang lain, kita telah membayar satu pihak travel untuk perjalanan umrah dengan khidmat yang telah disepakati di dalam akad. Jenis hotel, transportasi, dan makanan yang telah disepakati. Kita telah membayar dengan cash. Semua kita bayar dengan sempurna. Maka kita berhak menuntut untuk mendapatkan apa yang disepakati dalam akad itu. Pihak travel tidak boleh membuat alasan kita sekarang tengah berada di tanah suci. Kita tengah berada di Mekah. Kita mesti terima semua keputusan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita.
Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hotel yang cantik, maka kita bersyukur. Jika Allah berikan kepada kita hotel yang buruk, kita juga bersabar. Jika kita dapat kendaraan yang ada ekonnya, kita alhamdulillah. Jika tidak, maka kita bersabar. Kita bukan tengah berakad dengan Allah. Kita berakad dengan travel. Maka yang kita tuntut adalah apa yang dijanjikan oleh pihak travel itu. Jika terjadi sesuatu yang di luar jangkaan, di luar kemampuan manusia, Allah Subhanahu wa taala takdirkan terjadi sesuatu, baru kita serahkan kepada Allah. Kita bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita tanggung bersama ujian ini dan kita ada hak untuk menuntut kepada pihak travel itu apa yang sudah disepakati dalam akad, sebab perintah untuk menyempurnakan akad ini adalah akad kita sama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dan kita yang bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan akad ini, kita kena bersedia. Apa yang telah kita sepakati, berusahalah untuk tunaikan apa yang menjadi akad kita. Jika kita ingin memberikan yang lebih baik, itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita. Tapi jika kita cukup ikut kepada apa yang ada di dalam akad, maka kita telah sempurna menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan perintahnya di dalam ayat pertama dan ayat kedua surah Al-Maidah ini. Jika dalam akad kita hanya bersetuju untuk memberikan sesuatu dengan nilai E misalnya. Tapi kemudian selepas masanya datang, kita berikan dia E dan berikan hadiah tambahan. Itu benda yang baik, itu benda yang cantik. Lain halnya jika kita dalam akad berjanji A, B, C. Tapi ketika masanya datang, kita berikan E. Kemudian kita tuntut dia untuk, kita mesti bersabar dengan ujian Allah. Itu bukan ujian Allah. Ini akad antara manusia. Akad antara manusia. Manusia dengan manusia buat perjanjian. Kenapa kita bawa Allah? Melainkan jika terjadi satu bencana, satu petaka yang manusia tiada kuasa padanya, maka kita jelaskan, ini yang terjadi. Kami sudah menghantarkan barangnya, kemalangan terjadi. Barang sudah sampai, kami dah buat report polis, ini buktinya, barang memang habis. Kami jika ada duit, kami cari barang lain untuk ganti, tapi duit pun habis. Saya mohon kebijakan dari Tuan untuk mengambil sikap ini seperti apa. Adakah Tuan memaafkan duit yang sudah habis tersebut? Atau jika hutang, maka kami akan bayar hutang itu dalam tempo masa 2 tahun. Contoh. Akad. Aufu bil uqud. Dalam berakad juga, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang kedua, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, meskipun ada golongan yang menghalang kamu untuk masuk ke dalam Masjidil Haram, maka kamu tidak patut berbuat buruk kepada mereka dalam akad. Jika dalam akad, maka meskipun kepada musuh, meskipun kepada orang yang menzalimi yang umat Islam, maka akad adalah akad. La yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Meskipun dia adalah musuh yang menghalang orang Islam dulu daripada memasuki Masjidil Haram, yaitu orang-orang kafir Quraisy, tapi jika ada perjanjian akad, maka tetap akad. Jika ada hutang kepada mereka, maka wajib tetap ditunaikan. Jika kita ada hutang pada sesiapa pun, hutang adalah hutang. Dia memusuhi kita, dia buat zalim kepada kita, itu tidak menjadi penunai, menjadi alasan untuk kita katakan hutang dah tertunaikan sebab dia ucap buruk tentang nama saya. Seseorang ada akad dengan kita pinjam duit dengan seseorang. Kemudian tiba-tiba tanpa sebab yang pasti dia maki kita buat Facebook Live, sebut-sebut nama kita, burukkan nama kita. Ini dah tak betul nih.
hutangnya dah tak payah saya bayar. Sebab dia dah burukan nama saya. Burukan nama satu dosa yang kita boleh menuntut ke mahkamah, kita boleh menuntut dia untuk memperbaiki nama kita. Tapi kita ada hutang dengan dia, ada akad, aufu bil uqud. Sempurnakanlah akad. Bagian yang keempat, berkaitan dengan perincian syariat, adalah berkaitan dengan perkara yang halal dan haram. Halal dan haram. Halal dan haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala perincikan dari ayat ketiga sehingga ayat yang kelima. Kita boleh buka ayat ini, kita tengok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan ke atas kamu al-maitah, bangkai, wad-dam, darah, wa lahmul khinzir, daging khinzir, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan segala binatang yang disembelih bukan untuk Allah, bukan kerana Allah. Wal munkhaniqah, binatang yang mati tercekik. Wal mauqudhah, binatang yang mati kerana bergaduh sama dia. Wal mutaraddiyah, binatang yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi. Wan natihah, binatang yang terkena tanduk, mati. Wa ma akalas sabu, apa yang dimakan oleh binatang buas. Binatang tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai binatang-binatang yang diharamkan, makanan-makanan yang diharamkan. Sedikit kita perincikan. Yang pertama adalah al-maitah, bangkai. Apa maksud dari al-maitah? Al-maitah adalah segala binatang yang mati bukan kerana disembelih secara syar'i. Binatang yang mati bukan dengan cara syar'i, maka ia dikira sebagai bangkai. Kambing yang terlanggar kereta mati, maka ia dikira sebagai bangkai meskipun dagingnya masih fresh. Ayam yang mati sebab digigit oleh anjing, maka bangkai meskipun dagingnya masih segar. Lembu yang mati kerana sakit, bangkai meskipun nampak badannya elok saja. Semua ini dikatakan bangkai. Kenapa? Sebab tidak disembelih secara syar'i. Binatang-binatang yang tidak disembelih secara syar'i, hukumnya adalah bangkai. Maka bangkai ini, dia haram untuk dimakan. Haram untuk kita jual. Haram untuk kita makan, haram untuk kita jual belikan. Tetapi kulit dia boleh dimanfaatkan. Kulit bangkai boleh dimanfaatkan. Segala sesuatu yang disembelih, binatang yang disembelih bukan mengikut prosedur syar'i, jadi kira sebagai bangkai. Orang etis, orang tak ada agama, sembelih binatang, maka jadi bangkai. Tapi kulitnya tetap boleh dimanfaatkan. Maka meskipun ia kulit bangkai, bukan bangkai yang bermaksud binatang mati di tepi jalan, binatang mati disembelih di kilang, bukan Islam, di ladang, bukan Islam, juga dikira sebagai bangkai. Tetapi Rasulullah SAW katakan kepada kita, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Mana-mana kulit yang disamak, dibersihkan, maka ianya dikira sebagai bangkai, tapi bangkai tersebut, kulit dari bangkai boleh dimanfaatkan. Kulit bangkai boleh dimanfaatkan. Maka kita tak akan ragu lagi. Kita membeli barang-barang yang berbahan kulit, kasut, jaket, bag, terbuat dari kulit, meskipun ia disembelih
di negeri bukan Islam, orang bukan Islam tidak mengikut penyembelihan Islami, maka ianya dikira bangkai tetapi boleh digunakan kulit itu. Demikian juga ada pengecualian berkaitan dengan bangkai. Ada pengecualian berkaitan dengan bangkai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, para sahabat yang berasal dari Jeddah datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami pergi ke laut dan membawa sedikit bekalan air untuk minum. Bolehkah kami berwudu menggunakan air laut?" Rasulullah SAW menjawab, "Air laut adalah mensucikan dan bangkainya boleh dimakan." Maka binatang air, ikan, siput, udang, dan segala jenisnya binatang air, meskipun tidak disembelih, ia dikira bangkai dan halal untuk dimakan. Tidak perlu menyembelih ikan. Tapi jika ada sesiapa yang dapat ikan hidup, ikan keli, beli ikan keli dari kedai hidup, dia nak sebeli, bismillah, silahkan. Tapi jika dia biarkan beberapa menit kemudian mati jadi bangkai, maka ia adalah halal. Sebab Rasulullah mengatakan, binatang air ataupun huwa al-hillu maitatuhu. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Binatang air adalah sesuatu yang boleh digunakan untuk bersuci, dan bangkai binatang yang hidup di air adalah halal untuk dimakan. Demikian juga masuk dalam kategori bangkai segala bahagian dari tubuh binatang yang dipotong ketika binatang masih hidup. Lembu masih hidup, kakinya terlanggar kereta putus, maka tak boleh buat sup kaki lembu. Lembunya masih hidup. Bagian kaki yang terputus ini bangkai. Jika kita ingin ambil kulitnya, kita awetkan, kita gunakan untuk buat apa? Boleh. Tapi daging dia sudah tak boleh lagi dijual, tak boleh lagi dimakan, tak boleh dijual meskipun kepada orang bukan Islam. Tapi jika ada jiran bukan Muslim mengatakan, tak apalah, saya nak buat sup itu. Kita hadiahkan kepada dia, silakan Cik ambil. Boleh. Tapi saya nak bayar. Tak boleh. Kita tak boleh jual bangkai. Ini yang pertama, bangkai. Yang kedua, darah. Yang kedua adalah darah. Berkaitan dengan darah adalah najis, darah haram untuk dimakan. Darah juga haram untuk diminum. Darah adalah najis, darah adalah haram untuk dimakan, darah adalah haram untuk diminum. Ya. Tak boleh dalam agama kita jadi Dracula, jadi vampire, minum darah, haram minum darah. Makan darah. Adakah orang yang makan darah? Jika darah kita biarkan dalam suhu yang normal, dia akan mengeras. Dia akan berbentuk sama seperti hati. Ketika dipotong-potong, diberikan tepung, digoreng, sama rasa dia dengan hati. Tapi itu haram. Darah adalah haram. Tetapi Allah memberikan perincian berkaitan dengan darah. Allah sebutkan, damam masfuha, darah yang mengalir. Apa maksud darah yang mengalir? Ya, apa maksud darah yang mengalir? Untuk kita memahami darah yang kita katakan tadi najis dan haram adalah darah yang keluar dari tubuh badan binatang ataupun manusia ketika terluka atau binatang tadi disembelih. Itu yang haram, itu yang najis. Ketika kambing disembelih, leher dia dipotong dengan pisau, keluar darah. Maka darah yang keluar dari leher tadi jangan ditampung untuk dibuat makanan, untuk dimakan, untuk diminum. Itu adalah haram, itu najis. Tapi darah yang berkekalan di dalam daging selepas disembelih, ianya dimaafkan dan tidak najis. Ketika kita selepas sembelih, kita biarkan darahnya keluar dari tubuh badan binatang tadi,
Kemudian selepas binatang tadi mati, kita buka kulitnya. Sudah sekarang darah yang berada di dalam daging itu semua dah bercampur dengan daging, ia adalah halal, ia dimaafkan, ia adalah suci. Jika darah tersebut terkena pada pakaian kita, darah yang ada di daging tadi terkena pada pakaian kita, boleh terus kita bawa untuk sholat, ianya tidak najis. Jika darah tersebut kita nampak ada di dalam daging ketika dagingnya kita bakar, ada di dalam paha ayam tuh, masa ayam dimasak, nampak keluar darah 1 tetes, 2 tetes, itu yang dinamakan darah yang tidak najis, darah yang dimaafkan. Sebab darah yang Allah sifatkan sebagai najis dan haram di dalam Al-Quran disebutkan damam masfuha, darah yang mengalir. Mengalir dari mana? Dari tubuh badan binatang ketika binatang tadi terluka atau binatang tadi disembelih. Maka tak ada isu lagi berkaitan dengan barbecue kambing nampak ada tetesan darah. Yang tak boleh adalah darah yang tadi keluar dari leher dia masa disembelih, dia simpan dalam baldi. Masa buat barbecue, dia ambil, dia sapukan pada barbecue itu. Yang ada di baldi tadi, yang najis tuh, yang kotor tadi, dia sapukan pada barbecue, ini jadi haram, ini jadi najis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang kedua, Allah haramkan darah. Mulut kadang berdarah, itu darahnya dimaafkan. Kadang kita terluka, boleh kita sholat, itu dimaafkan sebab luka dari kita. Tapi jika orang lain yang terluka, kemudian terkena pada kita dan kita tahu ada darah dari orang lain, sebelum kita sholat, kita basuh dulu bagian yang kena darah ini. Jika darahnya, masa kita sholat menetes, tak kisah. Para sahabat, lepas perang, adakah mereka berhenti sholat? Mereka sholat. Sholat di medan perang, sholat di masjid bersama dengan Rasulullah dalam keadaan tubuh mereka luka dan tidak semua para sahabat itu membalut luka mereka sebab tiada kemudahan hospital seperti masa kita sekarang. Tapi mereka tetap sholat dalam keadaan darah itu sebab darah itu dimaafkan. Ia najis tapi dimaafkan dalam keadaan terluka. Jika tak luka, saya sehat. Buat apa saya ambil darah orang, saya letakkan di baju saya untuk saya sholat? Najis darah. Darah haram dan najis, tapi orang yang terluka dimaafkan untuk sholat dalam keadaan seperti itu, sholat dia sah. Tak ada kekurangan sedikit pun pada sholat dia. Dia sholat yang tubuh badannya terluka penuh dengan darah. Dengan kita yang sholat bersih macam ini, boleh jadi nilai pahala sholat dia lebih besar, sebab lebih susah dibandingkan keadaan kita. Bagaimana pula dengan dokter yang buat operation kemudian ada darah, sama itu darah yang najis. Jika ada kemudahan bagi dokter tadi, sebab pesakitnya hanya satu, masa dia bertugas pun sedikit, maka lepas buat operation, dia tukar baju dia pakai baju yang bersih, sholat. Tapi jika keadaan bencana di satu negeri, dia kena mengobati, dia mesti mengobati ratusan, ribuan orang bergantian. Dia sholat dalam keadaan ada darah seperti itu dimaafkan. Itu adalah uzur. Darah, najis, dan haram. Yang ketiga disebutkan di sini, walahmul khinzir, daging khinzir. Sama ada khinzir itu tinggal di ladang, khinzir di hutan, khinzir tepi jalan, khinzir dibuat sate, khinzir di sup, khinzir hidup. Khinzir adalah haram. Haramnya khinzir adalah perkara yang ada, sabit di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab suci Taurah. Maka sepatutnya orang Yahudi tidak makan khinzir, orang Kristen tidak juga makan khinzir sebab dia nyata diharamkan di dalam kitab suci mereka. Tapi yang sempurna mengamalkan perkara ini adalah alhamdulillah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khinzir adalah haram. Khinzir adalah haram dan najis. Khinzir adalah haram dan najis. Khinzir yang masih hidup atau yang sudah mati dalam mazhab Syafi'i adalah najis.
Dalam mazhab Syafi'i disepakati khinzir adalah haram dan najis. Sama seperti bangkai haram dan najis. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri berkaitan dengan apa status khinzir, adakah dia najis ringan atau adakah dia najis mutawassithah, najis pertengahan, atau najis yang berat? Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbincangan dan ada perbezaan pandangan. Kenapa? Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i hanya menyatakan ia najis tanpa memberikan perincian najis pertengahan atau najis yang berat macam jilatan anjing. Sehingga sebagian dari ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan khinzir najis yang mughallaza, yang berat, sama seperti anjing, maka perlu dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini pandangan sebagian dari ulama Syafi'i yang diikuti oleh kebanyakan orang di Nusantara. Tapi sebagian dari ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi lebih cenderung untuk mengatakan ia adalah najis. Khinzir adalah haram dan najis. Tetapi membersihkan najis yang terkena khinzir, sesuatu yang terkena khinzir, menurut Al-Imam An-Nawawi adalah sama seperti membersihkan najis yang lain. 1 kali basuh selesai. Maknanya ketika kita jumpai ada kawan kita yang meminjam pinggan milik jiran dia yang bukan muslim. Kemudian dia hanya basuh dengan air tanpa dia gunakan tanah, maka kita katakan dia mengikuti satu pandangan dalam mazhab Syafi'i yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi jika dia mengikuti pandangan sebagian yang lain, dia pinjam pinggan dari jirannya yang bukan muslim tersebut, dipinjam, dia ambil tanah, satu persatu dia sapukan dengan tanah, satu persatu dia sapukan dengan tanah, pinggan yang ada 300 untuk kenduri tersebut, satu persatu dia sapukan dengan tanah, kemudian 6 kali dia basuh dengan air, terpulang, dia rajin buat benda itu, dan dia ada keyakinan seperti itu, tiada sesiapapun yang disalahkan. Ini karena, saya ingatkan sekali lagi, Al-Imam Asy-Syafi'i tidak pernah memberikan perincian. Dia mengatakan, khinzir najis. Khinzir adalah najis dan haram. Baru kemudian pengikut-pengikut beliau yang berbeza pandangan. Sama ada, sebagian mengatakan, mesti dibasuh 7 kali. Silahkan basuh 7 kali. Tapi yang mengikuti pandangan Al-Imam An-Nawawi dengan mengatakan, cukup dibasuh 1 kali, jika kesannya sudah hilang, jika sudah tak nampak najisnya, maka bersih dan boleh digunakan. Dan pandangan ini saya rasa lebih memudahkan kita, khususnya orang yang sering travel, pergi ke hotel, di situ disediakan pinggan. Semua kita tahu, pinggan di situ sudah digunakan untuk makan makanan yang haram, untuk makan khinzir, untuk makan bangkai. Tapi jika kita nak ambil tanah basuh, tafadhol, silahkan. Tapi jika kita, ini bersih, sudah dibasuh dengan air, kemudian kita gunakan untuk makan sardin yang kita bawa dari Malaysia, dan nasi yang kita masak sendiri dalam bilik hotel, sedap, tak perlu kita bergaduh pasal kena disamak ke tidak disamak. Khinzir. Khinzir adalah najis dan haram. Kemudian, wama uhilla li ghairillahi bih. Ada soalan berkaitan dengan dakwat sotong, halal ataupun haram. Semua yang ada pada binatang laut halal untuk dimakan. Al-hillu maitatuhu, halal untuk dimakan. Ikan, satu ikan bilis, datang dari laut, mati, terus masukkan dalam mulut tanpa dibasuh, telan, dia halal. Tapi dalamnya ada darah kan ikan. Rasulullah katakan bangkainya halal, semua yang ada di dalam dia adalah halal. Melainkan ada ikan kenjerungku, ikan apa, makan khinzir, kemudian kita jumpai di dalam perutnya masih ada kepala khinzir sebesar ini, maka bagian kepala dan bagian perut tersebut
kita tidak makan, bagian tubuh badan binatang itu yang lain boleh dimakan bagi sesiapa yang lalu untuk memakannya. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haram, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Binatang yang bukan disembelih karena Allah. Binatang yang bukan disembelih karena Allah. Dan berkaitan dengan isu makanan yang haram, dalam agama kita, apa yang haram adalah haram. Apa yang tidak dinyatakan sebagai haram, maka ia adalah halal. Itu hukum asalnya. Tapi kemudian ketika kita masuk perincian perkara ini dalam mazhab Syafi'i, selepas Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i menghimpunkan dalil-dalil berkaitan dengan perkara ini, maka kesimpulan yang ada dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan isu makanan yang haram adalah apa sahaja yang diharamkan dalam Al-Quran adalah haram. Apa sahaja yang diharamkan di dalam hadis adalah haram. Apa sahaja yang dalam hadis kita diperintahkan untuk membunuhnya, maka ia haram. Apa yang kita dilarang untuk membunuhnya juga haram. Itu dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi, apa yang dinyatakan haram dalam Al-Quran adalah haram. Apa yang dinyatakan haram dalam hadis adalah haram. Apa yang kita diperintahkan untuk membunuhnya adalah haram. Apa yang kita dilarang untuk membunuhnya adalah haram. Adakah binatang yang kita diperintahkan untuk membunuh? Adakah binatang yang kita diperintahkan atau dilarang untuk membunuhnya? Dalam keadaan tertentu ada. Kita diharamkan untuk membunuh semut, untuk membunuh katak, untuk membunuh lebah, ya, kecuali binatang itu mengganggu kita, dia dibunuh karena mengganggu, bukan karena binatangnya. Rasulullah melarang untuk membunuh katak. Maka dalam mazhab Syafi'i, karena katak kita dilarang oleh Rasulullah untuk membunuhnya, maka haram kita untuk bunuh katak dan makan. Melainkan siapa yang nak makan katak hidup? Tak ada yang nak makan katak hidup. Rasulullah larang untuk membunuh katak. Adakah binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya? Ada binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya jika binatang itu mengganggu. Rumah kita kotor sebab banyak cicak. Boleh membunuh cicak. Dan ini satu perkara yang mesti kita pahami. Masa kita kecil dulu dikatakan bunuh cicak dapat pahala. Bunuh cicak dapat pahala, maka malam Jumat budak-budak cari getah untuk bunuh cicak. Bukan itu kesimpulannya dalam agama. Dalam agama, Rasulullah sifatkan cicak dan segala jenisnya sebagai fuwaisiqah, binatang kecil yang mengganggu, yang merusak, buat kotor, makanan kita pun dia curi, dia buang najis dekat makanan kita, maka kita diizinkan untuk membunuhnya. Lalu bagaimana pula dengan hadis yang mengatakan siapa yang bunuhnya satu kali dapat kebaikan? Kita diizinkan untuk membunuhnya, kita tak boleh menyiksanya. Maka jika kita membunuhnya dengan satu kali pukulan, berarti dapat kebaikan. Jika kita siksa dia, kita dapat dosa. Itu saja. Itu berkaitan dengan cicak. Binatang lain pun, Rasulullah ada sebutkan tentang burung yang memakan ternak, burung yang memakan ayam, memakan anak kambing, burung elang ke misalnya. So, jika kita membunuh burung tersebut sebab mengganggu ternak, maka ia dibolehkan. Maka banyak dalam perinciannya nanti berkaitan dengan halal dan haram. Kita boleh pelajarinya di dalam buku-buku fiqh. Bukan ini saja yang saya sebutkan sebagai haram, ada lagi perkara-perkara yang lain. Jika tadi kita bicara tentang akad, bagaimana pula dengan online? Jika masa online, masa kita tekan, masa kita bersetuju dengan terma dan syarat, masa kita bersetuju untuk membayar barang tersebut dengan sifat-sifat yang disebutkan, kita klik bersetuju, itu adalah akad. Akad sama ada tertulis ataupun terucap. Ya, akad boleh tertulis, boleh terucap.
tulisan menggantikan ucapan, sama seperti isyarat menggantikan ucapan. Jika kita berinteraksi, melakukan akad dengan isyarat, maka ianya sah dan memberikan kesan yang sama jika isyarat tersebut dipahami antara kedua belah pihak. Ini halal dan haram. Kemudian berkaitan dengan yang kelima, berkaitan dengan perincian syariat ini adalah perintah sholat dan bersuci. Ini kita mulai dari ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-11. Untuk soalan yang lain mungkin kita berikan masa nanti di akhir kelas untuk menjawabnya, untuk kita selesaikan terlebih dahulu poin-poin yang ingin kita sampaikan di dalam kelas ini. Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak berdiri untuk salat, maka berwuduklah, yaitu dengan membasuh wajah, membasuh tangan sehingga siku, menyapu kepala, dan membasuh kaki sehingga kuku lali. Perintah wudu ada sebelum ayat ini diturunkan. Ayat yang tengah kita baca ini, dalam pandangan ulama dinamakan sebagai ayatut tayammum, ayat tayammum, bukan ayat wudu, bukan ayat yang menjelaskan tentang perintah asal wudu. Sebab kita telah sampaikan, perintah untuk berwudu telah ada semasa Rasulullah di Mekah selepas perjalanan Isra dan Mi'raj. Tetapi ayat Al-Quran yang berbicara tentang wudu baru Allah turunkan selepas Rasulullah hijrah ke Madinah, dan surah Al-Ma'idah ini di antara surah yang diturunkan di Madinah. Maka ayat ini dinamakan sebagai ayat tayammum, sebab selepas itu Allah menjelaskan tentang hukum hakam tayammum. Maka ayat 6 sehingga ayat 11 ini perintah sholat dan bersuci. Bersuci sama ada berkaitan dengan wudu, mandi hadas besar, mandi wajib, atau tayammum. Dan ringkasan tentang perkara ini, kita semua tahu, rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. 4 perkara berkaitan dengan amal perbuatan. 2 perkara berkaitan dengan keadaan. Perkara yang pertama berkaitan dengan keadaan adalah niat. Dia sesuatu yang ada di dalam hati, bukan perbuatan. Niat, yang pertama niat. Kemudian yang juga bukan berupa perbuatan adalah bagian terakhir, tertib. 4 perkara yang menjadi perbuatan, membasuh wajah, membasuh tangan sehingga siku, menyapu kepala, dan membasuh kaki. 4 perkara yang menjadi amalan ini adalah wajib untuk kita lakukan. Wajib untuk dilakukan apabila kita tidak menyempurnakan basuhan wajah, hanya bagian depan saja, tepi sini tak kena air, maka wudhu tidak sah, sholat tidak sah. Jika tangan kita basuhkan sampai di sini, bagian siku sini tidak basah, maka wudhu kita tidak sah, sholat kita tidak sah. Jika kepala tidak kita sapukan dengan air, sekitar bagian sini saja, bagian muka atas ini yang kita sapu, maka tidak sah. Bagian kaki, jika kita tidak sempurna basahkan, bagian yang wajib dibasuh, maka tidak sah. Kemudian, dalam ayat-ayat ini, selain berbicara tentang sholat dan bersuci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan apa yang menjadi pengajaran bagi kita dalam sholat dan bersuci. Dalam ayat yang ke-7, tentang bersyukur. Apa kaitan antara wudhu, bersuci, sholat, dengan bersyukur? Perkara tersebut adalah perkara yang kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ada bangsa-bangsa manapun yang mengajarkan untuk cara membasuh tangan, kita sudah sejak kecil dididik untuk
membasuh tangan dengan betul. Berwudu adalah bahagian kesucian dan di dalamnya juga ada nilai kebersihan. Maka seorang muslim akan bersih wajah dia, tangan dia, kepala dia, kaki dia, sebab dia terbiasa dengan amalan ini. Kita diperintahkan untuk bersyukur, kita diperintahkan untuk bersikap adil, dan kita diperintahkan untuk jangan menzalimi orang meskipun kita benci dengan orang tadi, sama seperti yang ada pada ayat yang kedua tadi. Dan pengajaran terakhir dalam juzuk yang ke-6 adalah mengambil pengajaran dari ahlul kitab. Mengambil pengajaran dari ahlul kitab mulai dari ayat 12 sehingga ayat 81. Jika kita terbiasa membaca Al-Quran dengan kefahaman, kita akan jumpai perkara seperti ini. Allah perintahkan kita sesuatu, kemudian Allah tunjuk pengajaran. Pengajaran selalunya dari kisah umat-umat terdahulu. Sama ada banyak contoh yang buruk, ataupun contoh-contoh yang baik. Dalam juzuk yang ke-6 ini pun sama. Allah perintahkan kita, Allah larang kita dari sesuatu, kemudian berikan pengajaran. Pengajaran bahwa di antara orang-orang ahlul kitab dulu, ada yang amanah terhadap perintah yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang melanggar akad yang telah mereka buat. Tetapi ada satu poin yang kita tadi ingin bahas, berkaitan dengan pemantapan keimanan yang ayatnya diulang pada bagian akhir, juzuk yang ke-6, kita buka ayat yang ke-77, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampau di dalam agama. Melampau adalah satu sikap yang salah. Di antara sikap melampau yang dulu ada pada ahli kitab, yang zahir tadi adalah melantik manusia jadi Tuhan. Melantik manusia jadi Tuhan. Maka jika ada di antara umat Islam yang bersikap seperti itu, memiliki keyakinan kepada seseorang bahwa dia boleh tahu benda yang gaib, dia berkemampuan menjumpai barang yang hilang, dia ada kemampuan untuk menyembuhkan orang yang sakit, maka boleh jadi kita terjatuh kepada kesalahan besar sikap melampau yang ada pada ahlul kitab. Di antara ahlul kitab adalah sikap yang mereka membezakan antara dunia dengan akhirat. Orang yang agama, orang ahli agama hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk dunia. Maka mereka hidup dalam keadaan yang disebutkan oleh Al-Quran, rahbaniyah, kehidupan sebagai seorang padri yang tidak berkahwin dan terlepas dari semua kesenangan dunia. Dalam agama kita, perkara itu dinilai sebagai sikap yang melampau. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Dan sikap rahbaniyah, hidup sebagai biara, hidup sebagai padri, hidup sebagai tokoh agama dalam gereja, tidak keluar, tidak ambil kesenangan dunia, bukan perkara yang diajarkan di dalam agama. Itu adalah sikap yang melampau. Maka bagi kita, Rasulullah SAW, seorang Rasul, tapi dia hidup bersama dengan para sahabat. Dia ada istri, dia ada anak, dia ada cucu, dia ada jiran. Jika ada orang sakit, dia pergi ziarah orang sakit. Jika perlu hajat, kadang dia beli barang, dia jual barang milik dia. Dia ada kebun, kadang dia pergi ambil kurma dari kebun dia. Dia ada ternak, kadang dia memerah susu dari ternak dia. Dia adalah seorang manusia, contoh bagi kita. Dia tidak meninggalkan kesenangan dunia, tapi dia orang yang paling dekat dengan Allah. Maka sikap melampau ketika ada pada diri seorang muslim, dia akan merusak keimanan, dia akan merusak ibadah. Orang yang tidak ingin bermuamalat dengan orang lain,
Dia hanya ingin bermuamalat dengan Allah. Silahkan, itu menjadi pilihan. Tapi adakah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah? Boleh dikatakan itu melampau jika kita bandingkan dengan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memboikot orang bukan Islam, tak boleh beli dari orang bukan Islam, itu pun melampau. Jika kita meraihkan saudara kita sesama Muslim untuk membeli dari mereka, itu adalah benda yang sangat baik. Tapi kalau sampai kita menzalimi orang lain, itu adalah sikap yang melampau. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dia membeli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sendiri, mereka berniaga kepada orang-orang yang Muslim dan orang-orang yang bukan Muslim. Perlu kita ketahui, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, duit yang digunakan adalah duit yang dicetak di Rum dan duit yang dicetak di Parsi. Umat Islam dulu tak buat duit lagi. Maka perkara tersebut tidak dikatakan oleh Rasulullah, duit ini dalamnya ada gambar Raja Romawi, maka kita tak boleh guna. Tak pernah pun Rasulullah katakan seperti itu. Dia adalah sesuatu yang ada manfaatnya, boleh digunakan oleh umat manusia, maka Rasulullah menggunakannya dalam transaksi sehari-hari. Sikap melampau dalam ibadah. Ketika kita melakukan ibadah dan memberatkan diri kita. Sholat sepanjang malam tanpa tidur, sehingga menyebabkan tugas dan kewajiban kita yang lain tidak tertunaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan dari juzuk yang ke-6 ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mungkin nanti jika ada soalan tambahan selain dari apa yang telah kita bahas tadi, boleh sekejap kita bahas insyaallah. Syukran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Ustaz. Banyak persoalan ni Ustaz sebab topik hari ni banyak berkaitan dengan fiqh, kan? Banyak persoalan. Satunya, jika hanya andaian bahawa kasut digigit anjing dan dibawa lari, tapi tiada siapa yang nampak untuk membuktikan, adakah kasut itu perlu disamak atau hanya basuh air sahaja? Betul. Dia ada beberapa perkara di situ yang mesti kita pahami. Yang pertama, sangkaan tidak boleh menjadi rujukan dalam hukum. Sangkaan tidak boleh digunakan. Ketika saya membeli satu rumah ini sebelumnya orang bukan Islam yang duduk, dan dia ada satu ekor anjing, maka saya tidak ada kewajiban untuk menyamak satu rumah. Saya kena tanya kepada dia saja, anjing ini duduk di mana, mana bilik dia, mana kandang dia. So, bagian itu saja, dan kandangnya pun akan dia bawa pergi. Artinya, jika nampak sudah zahirnya bersih, maka bersih. Demikian juga kasut tadi, atau benda yang lain. Bahkan jika kita membaca Sahih Muslim, kita akan jumpai bahwa pintu masjid Rasulullah dulu sentiasa terbuka di malam hari, dan anjing sentiasa masuk. Tapi para sahabat dan Rasulullah tak bersihkan apapun. Sebab tak nampak ada najis. Jika nampak ada najis, itu yang akan dibersihkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, seterusnya, apa hukumnya jika seorang pesakit dinasihatkan oleh doktor untuk mengambil vaksin yang mengandungi lemak khinzir untuk tujuan menyembuhkan penyakitnya? Okey. Penyakit, kita kena tengok penyakitnya. Penyakitnya membawa kepada keadaan darurat ataupun tidak. Sebab kita dengar perkataan sakit nih satu benda yang umum. Jika kita katakan sakit setakat gatal sedikit pun kadang orang katakan itu sakit. Jika gatal sedikit kena minum najis, maka tentunya satu perkara yang pelik juga. Jika ialah sakit yang memberikan kesan pada anggota tubuh badan, kemampuan mata jadi tak elok, pendengaran, pergerakan, jantung, organ-organ yang berfungsi sangat besar bagi tubuh badan kita, jika sakit ada pada itu, yang dokter nasihatkan untuk mengambil sesuatu yang di dalamnya ada benda haram, maka kita harus tahu keadaan. Ada alternatif lain ataupun tidak, ada obat lain ataupun tidak. Jika ada obat lain yang halal, wajib menggunakan yang halal.
Jika tiada, dokter katakan ini satu-satunya obat di masa sekarang yang boleh kita jumpai. Jika minum obat ini diharapkan penyakitnya boleh berkurang, boleh sembuh. Jika tidak, kita akan terus bertambah buruk sakitnya. Maka itu keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Segera keadaan darurat membolehkan kita untuk mengambil perkara yang haram. Ini disebutkan tadi di dalam ayat yang ketiga surah Al-Maidah. Famaniturra ghaira baghin, sesiapa yang terpaksa tanpa dia melakukan perbuatan yang melampau, maka dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Seterusnya, derma darah kepada orang lain jika bukan Islam, apa hukumnya? Ini boleh kita tengok dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, man ahya ha faka'annama ahyan nasa jami'a, sesiapa yang memberikan kehidupan kepada satu jiwa manusia, maka Allah berikan nilai bagaikan dia menghidupkan, memberikan kehidupan kepada semua manusia. Ini kalau dalam surah Al-Maidah ini, kita tak sempat baca tadi ayatnya. Ya. Ada pada ayat wa katabna alaihim fiha annan nafsa wal ain. Ada dalam. Oke. Ada dalam ayat yang ke-32 surah Al-Maidah. Ayat ini difahami oleh para ulama Islam sekarang, di antara bentuknya adalah donor darah ataupun membantu orang yang bukan Islam untuk dia boleh hidup. Dia tidak ada memberikan bantuan, dia tidak ada kisah agama. Jikapun ia berkaitan dengan, dokter katakan, jantung, kemudian dimasukkan ke dalam orang yang bukan Islam tadi, dia tidak ada isu dalam agama dalam perkara ini. Tapi yang mesti kita pahami adalah anggota tubuh kita bukan milik kita, dia milik Allah. Kita tidak boleh jual beli. Tidak boleh kita katakan, nanti lepas saya mati, jantung saya boleh dijual, kemudian hartanya berikanlah kepada anak cucu saya. Tak dijual beli, itu milik Allah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Seterusnya, apakah hukum makan makanan yang dimasak oleh kawan bukan Islam, di mana kita tahu dia ada masak khinzir di rumah dia? Oke. Itu tadi dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan khinzir ada dua pandangan. Pandangan yang saya sendiri lebih katakan lebih kuat adalah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi tadi. Najis khinzir adalah najis, tapi jika sudah dibasuh maka ia menjadi suci. Jika kita sudah yakin sama ada berasaskan kepada kebiasaan atau berasaskan kepada pemberitahuan dari kawan kita bahwa dia telah basuh periuknya sebelum masak makanan yang halal ini, maka sudah tiada masalah kita memakannya. Tapi jika dia katakan lepas dia masak khinzir tanpa dibasuh, dia masuk sekali lepas itu kangkung goreng, kangkung gorengnya tadi jadi berkhinzir, bernajis, jadi haram. Okey, Ustaz. Jelas, Ustaz. Seterusnya, boleh Ustaz bagi contoh untuk zaman sekarang, kehidupan seharian kita atas ayat yang dimaksudkan dengan melampau dalam iman dan melampau dalam... Mudah saja. Yang sekarang dapat kita nampak, dan ini memang sudah ada sejak zaman dahulu, adalah pemikiran Khawarij, yaitu mudah untuk menyatakan orang buat salah, buat dosa, dan mengkafirkan orang lain. Para sahabat dulu sudah menjadi korban terhadap puak-puak ini. Banyak sahabat Rasulullah yang dikatakan kafir oleh puak Khawarij sebab sahabat ini dikira melakukan satu dosa, padahal bukan dosa pun yang mereka lakukan. Mereka hanya melakukan satu kebijakan yang tidak sesuai dengan pandangan kaum Khawarij. Maka, jika kita dalam media sosial tersebar satu berita bahwa si fulan, sama ada dia artis, dia ahli politik, dia siapa, telah melakukan satu benda yang salah, satu dosa. Kita akan tengok pada komen-komen itu orang-orang yang melampau. Ini memang bukan muslim, ini memang dah perangai macam kafir, ini munafik, ini itu yang dikatakan sebagai sikap melampau dalam keyakinan, menganggap orang yang salah sebagai munafik, menganggap orang yang buat dosa sebagai kafir, menganggap orang yang buat salah sebagai keluar dari agama. Adapun dalam syariat, contohnya perbuatan yang
melampau adalah ketika kita dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tak kuat, dalam keadaan kita sakit, memaksakan diri untuk berpuasa. Padahal Allah sudah izinkan bagi orang yang sakit untuk dia berbuka puasa. Dokter sudah nasihatkan, pagi minum obat, tengah hari minum obat, petang hari minum obat, malam minum obat, nanti boleh sembuh, dikatakan. Saya nak puasa juga, bertambah sakit, bertambah sakit. Ini sikap yang melampau dalam ibadah contohnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik Ustaz. Seterusnya, bagaimana kalau kita tak suka dengan seseorang sebab dia kacau hidup kita, tetapi kita simpan dalam hati saja tanpa meluah pada dia. Tapi dalam hati kita memang ada tuduhan yang negatif pada dia. Ya. Itu yang tadi disebutkan, in tubdu khairan, jika kamu ucapkan benda yang baik. Au tukhfuhu, atau kita sembunyikan. Au ta'fu ansu, atau kita memaafkan. Itu pilihan yang baik. Tapi kalau semua itu kita simpan di hati, kita simpan di dalam hati, maka apa yang ada di dalam hati, dia tidak akan lagi dikira sebagai dosa sehingga diungkapkan. Apa yang ada dalam hati kita, kebencian kepada seorang geram sangat, macam nak tumbuk kepalanya kalau jumpa dia, memang sangat geram, itu masih ada dalam hati kita. Dia tidak ditulis sebagai dosa. Tapi dia jadi membuat luka di hati, jadi kita sakit hati, lama-lama darah naik dan sebagainya, kita sendiri yang susah. Artinya lebih utama kita ikut ayat tadi, datang kepada dia, apa saya sudah maafkan. Itu yang pesan dari Al-Quran. Tapi marah dalam hati tak dosa. Seterusnya Ustaz. Okey. Jika kita tidak mengikut cara Rasulullah beribadat, contoh Rasulullah salat tarawih, tiada wirid di antara salam. Tetapi sekarang di antara salam kita ada wirid. Adakah itu dikira melampau? Okey. Kita mesti membezakan dalam perkara ini antara perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keyakinan kita semua umat Islam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik. Sesiapa yang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia dapat nilai yang terbaik. Soalannya, siapa yang mampu ikut Rasulullah? Sahabat tak mampu ikut sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir ikut sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, sambung dengan An-Nisa, sambung dengan Ali Imran. Bukan saja itu. Setiap kali Rasulullah sampai kepada ayat yang berbicara tentang surga, Rasulullah berdoa meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku surga. Setiap kali sampai kepada ayat yang berbicara tentang neraka, Rasulullah berhenti dan berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari neraka. Jabir dalam hati sampai mengucapkan, duh, saya nak berhenti saja, saya nak tinggal Rasulullah. Dalam hati dia sampai macam itu, tak kuat ikut sholat Rasulullah. Maka para sahabat ketika mereka memulakan sholat tarawih pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada masa Rasulullah pernah 2 kali dibuat, tapi tidak lagi dilakukan. Pada masa Umar dihidupkan kembali apa yang dulu pernah dilakukan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulailah sholat ini dinamakan sebagai tarawih, sebab antara salam dengan sholat yang satunya ada masa untuk rehat. Yang ketika mereka rehat, ada yang tertidur, ada yang baca Quran, ada yang berdoa. Artinya, untuk ikut 100% macam yang Rasulullah buat, memang tak sanggup. Maka mereka perlu tarawih, perlu banyak rehat. Kemudian, di masa akhir, Umar, bukan saja itu, ditambahkan lagi jumlah rakaatnya. Bukan saja 8, tapi ditambahkan sampai kepada lebih dari 20 rakaat. So, penambahan tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah, tetapi ini dilakukan karena keadaan manusia semakin lemah untuk sholat macam Rasulullah. Adapun bacaan wirid ataupun apa,
yang patut kita ungkapkan berkaitan dengan perkara ini adalah jika yang diucapkan adalah benda yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, maka ia adalah baik. Jika yang diucapkan benda yang baik, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka tak ada kebaikan. Contohnya yang disebutkan adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Contohnya itu benda yang baik. Tapi jika dilakukan dengan gelak-gelak, Allah jangan gelak-gelak, jadi tak baik. Dilakukan dengan berteriak-teriak, menjerit-jerit, jadi tak baik. Tapi jika antara salam tersebut, dia berdoa, dia berzikir, apa saja doa, apa zikir, bacalah. Ya. Dan kenapa banyak orang memberikan panduan? Sebab jika tak diberi panduan, banyak yang tidur. Itu saja. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Mungkin ada soalan terakhir, silakan. Haji Yusnan ke nak bertanya? Silakan Haji Yusnan. Panjang sangat soalan Haji Yusnan. Silakan Haji Yusnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Tuan. Tuan Haji, ya. Saya ringkaskanlah Ustaz yang soalan. Hukum untuk seseorang berbeza-beza dari segi wajib, sunat, harus ataupun untuk seseorang untuk kahwin lah maksud saya lah Ustaz Iya. Duduk dan datangnya daripada mana? Kemampuan, sawat ada kemampuan, tak ada sawat, tak ada kemampuan, tapi ada sawat. Betul. Dan ada kedua-duanya. Betul. Hukumnya berbeza-beza betul Ustaz Betul. Ya. Kalau orang yang sangat-sangat mampu dan ada sawat, contoh Ustaz. Sangat-sangat mampu dan Ya. dan dia ada sawat lah. Maksudnya Ya, betul. sangat-sangat mampu Ustaz. Ya, saya paham soalan itu. Nah, memang ketika dikaji di dalam buku fiqh, hukum hakam perkawinan ini berbeza dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Jika keadaan dan syarat pada diri seseorang sudah sempurna, maka boleh jatuh kepada wajib, boleh jatuh kepada sunat perkara tersebut. Ya, tapi perkawinan adalah mengkaitkan antara bukan saja antara dua orang, tapi dua keluarga. Artinya, ketika kita menghormati pandangan dari semua yang ada dalam keluarga, itu adalah yang lebih baik. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Dia ada kemampuan, kita yakin, Ali bin Abi Thalib, orang yang adil. Satu masa, dia berkata kepada istrinya untuk berkahwin lagi. Maka istrinya marah, seorang perempuan marah. Anak Rasulullah SAW mengadu kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Fatimah, istri Rasulullah SAW, sila dia ceraikan anak saya kalau nak kawin dengan anak orang itu. Ya, silakan pilih. Atau mau berkekalan dengan anak saya, kata Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib ikut kepada pandangan Rasulullah SAW. Artinya, jika pernikahan yang baru tersebut direstui oleh semua, maka itu yang terbaik. Dia adil, dia ada kemampuan, dan tidak memperpecah belah keluarga. Tapi, jika dia merasa dia bisa adil dan ada kemampuan, tidak diridhoi oleh siapapun, saya nak lari juga, saya nak kawin juga, maka perkawinan akan disifatkan sebagai pernikahan yang sah, jika semua syarat-syaratnya sah. Tetapi selepas itu jika ada kehancuran pada rumah tangga, anak tak dapat pendidikan yang cukup, istri kemudian jadi kurang perhatian, dan mertua pula jadi marah, dah dua raya tak pernah berjumpa lagi sekarang, berarti kita melakukan benda yang halal, tapi di sebalik itu kita banyak melakukan perkara-perkara yang haram. Artinya nasihatnya, datang dulu kepada mertua, tanya keadaan tersebut, minta pertimbangan, mereka bersetuju, mereka tidak ada masalah. Tak akan jumpa yang macam ini. Rasulullah saja tak bersetuju, apalagi yang bukan Rasulullah. Ya. Cara yang terbaiknya macam mana Ustaz tu? Cara yang terbaiknya macam mana tu? Iya, itu cara yang terbaik yang saya katakan tadi, mengikut kepada apa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib dengan istri dia, Fatimah,
datang kepada Rasulullah sebagai bapak mertua kepada Ali bin Abi Thalib, tanyakan putusan dia, bincangkan dengan semua ahli keluarga, semua bersetuju, jemput saya pun boleh. Kalau semuanya sudah setuju. Baik, Pak Nan, jelas. Allah Ta'ala. Pak Nan. Ya, syukran. Mungkin soalan terakhir Ustaz. Apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah? Silakan Ustaz. Bid'ah perkara yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika Rasulullah sunnahkan kepada kita sesuatu, kemudian kita canggah perkara itu, maka itu adalah bid'ah. Rasulullah SAW suruh kepada kita misalnya untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. So, kita merasa rajin, kita sholat 4 rakaat terus sebelum subuh. Bid'ah, tak boleh kita buat. Selepas subuh Rasulullah larang kita untuk sholat, tapi kita merasa rajin, kita sholat 10 rakaat selepas subuh. Itu adalah bid'ah. Kita diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan betul. Sekarang pula kita nyanyikan Al-Quran. Kita baca tak ikut tajwid. Itu bid'ah. Bid'ah bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik Ustaz, jelas. Ada lagi ke soalan? Cukup lah kan? Cukup sekarang ni, insyaAllah. Kita sambung lagi esok, insyaAllah. Sebagai kesimpulannya Ustaz, Ustaz berikan kesimpulan untuk hari ini, juzuk yang ke-6, dan juga seterusnya diakhiri dengan doa insyaAllah. Oke, kesimpulan hari ini, juzuk yang ke-6 ini, bagian akhir dari surah An-Nisa dan bagian pertama surah Al-Ma'idah. Bagian akhir surah An-Nisa berbicara tentang memantapkan keimanan. Dan bagian pertama dalam surah Al-Ma'idah berbicara tentang perincian syariat, perintah Allah, larangan Allah, perkara yang halal dan perkara yang haram, dan sentiasa ditutup dengan pengajaran dari kisah Ahlul Kitab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.